Pemirsa, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudy Suparmono dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Rudy diduga mendapat jatah $20.000 Singapura untuk memuluskan vonis. Rudy Suparmono tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat dari Kejaksaan Agung. Rombongan langsung menuju ke mobil untuk menuju gedung Kejaksaan Agung. Saat menuju Kejagung, Rudy didampingi oleh Kasubdit Humas Kejagung RI, Andri Wahyu Setiawan. Rudy hanya bisa menunduk tanpa mengeluarkan pernyataan apapun. Usai pemeriksaan selesai, rencananya Kejagung akan langsung melakukan konferensi pers terkait pembaruan status dari mantan Ketua PN Surabaya. Sebelumnya, Rudy Suparmono diduga mendapatkan jatah suap dari putusan vonis bebas perkara Ronald Tanur sebesar $20.000 Singapura, namun jatahnya belum diberikan karena masih berada di tangan Hakim PN Surabaya, yakni Erin Tuak Damanik yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hendri Aprilia, Dedi Rudi, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menahan mantan Ketua PN Surabaya karena diduga melakukan suap dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Rudy Suparmono ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Usai ditetapkan sebagai tersangka, mantan Ketua PN Surabaya Rudy Suparmono langsung dibawa ke Rutan Salemba untuk ditahan. Rudy diduga telah menerima suap sebesar $20.000 Singapura terkait vonis Ronald Tanur. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut Rudy menerima suap dari pengacara Ronald Tanur. Selasa tanggal 14 Januari 2025, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi. Sebelumnya, 3 hakim yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Penetapan ini berlawanan dengan hasil pemeriksaan etik Mahkamah Agung yang menetapkan ketiga hakim tidak melanggar kode etik. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erin Tuak Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat MA Zarof Richard dan ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard diduga ada permufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar $5 miliar agar putusannya menguat vonis bebas Majelis Hakim PN Surabaya. Temuan Kejaksaan Agung berbanding terbalik dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ketiga hakim tersebut tidak melanggar kode etik. Tim pemeriksa Mahkamah Agung menilai tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. MA menggelar pemeriksaan tersebut pasca sorotan tajam terhadap putusan kasasi perkara yang membebaskan Ronald Tanur. Memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup.
Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, momen pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert makan nasi Padang viral di media sosial. Dalam video tersebut Kluivert antusias menikmati hidangan khas Minang. Patrick Kluivert masak nasi Padang di sebuah restoran di salah satu mal di Jakarta. Pelatih asal Belanda ini ditemani anak Erick Thohir dan asisten pelatih serta rekan kerja Kluivert di Indonesia. Kluivert juga terlihat antusias dan menikmati hidangan asal tanah Minang ini. Kehadiran Kluivert juga menjadi perhatian. Usai makan malam, Kluivert berkesempatan berfoto bersama beberapa karyawan dari restoran. Pelatih baru Timnas Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta. Legenda Barcelona dan Ajax itu meninjau perawatan Stadion GBK dan mengunjungi pemusatan latihan Timnas U20 di Stadion Madia. Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta. Kunjungan ini merupakan agenda ketiga Kluivert setelah menggelar jumpa pers sebagai pelatih baru Timnas Indonesia dan makan malam bersama sejumlah pemain skuad Garuda. Kluivert terlebih dahulu meninjau secara langsung Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sedang dalam tahap perawatan, mengingat Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi kandang Timnas Indonesia khususnya saat laga menjamu Bahrain pada 25 Maret mendatang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Legenda Timnas Belanda itu juga menyempatkan diri datang ke Stadion Madia mengunjungi pemusatan latihan tim U20 Indonesia. Kedatangannya juga untuk memantau talenta-talenta di skuad besutan Indra Syafri itu. Rencananya Kluivert akan pulang ke Belanda dan kembali ke Indonesia pada Februari mendatang untuk memantau para pemain lokal termasuk para pemain yang berlaga di Liga 1. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.